saya ingin menyampaikan keputusan pemerintah berkaitan dengan peninjauan harga yang sebetulnya ini kegiatan reguler saja, tetapi mungkin perlu kita sampaikan secara khusus karena pertama ingin menggarisbawahi bahwa kebijakan ini semakin mengarah pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, yaitu Undang-Undang Energi, di mana undang-undang ini mengamanatkan kita harus punya keseimbangan dalam mengelola energi yang berasal dari fosil menuju bobot pada energi terbarukan, dan itu harus tampak dari segi perhatian pemerintah, kebijakan sampai pada pengalokasian sumber daya. Sebelum saya jelaskan beberapa item mengenai harga baru BBM, ingin saya sampaikan bahwa dalam rangka liburan Natal dan Tahun Baru, kita sudah cek seluruh stok BBM dan juga kesiapan dari energi kita. Insya Allah masyarakat bisa liburan dengan tenang karena semua stok aman, terutama di daerah-daerah atau tempat-tempat tujuan wisata. Jadi berkaitan dengan harga BBM, seperti kita tahu sejak November 2014, pemerintah telah menerapkan kebijakan menggeser subsidi dari sektor yang konsumtif ke sektor-sektor yang produktif, dan itu kita rasakan bersama setahun ini. Betapa budget untuk infrastruktur telah naik signifikan, kesehatan naik sangat tinggi, pendidikan juga demikian, begitupun dana desa. Tadi Pak Menko dan Pak Mensekap sudah menjelaskan. Konsekuensi dari menggeser subsidi ini kemudian harga BBM didekatkan atau mengikuti harga keekonomian. Tetapi Undang-Undang Migas mengatakan tidak boleh dilepaskan semata-mata pada mekanisme pasar, karena itu tugas pemerintah untuk melakukan satu moderasi supaya naik turunnya harga itu tidak kemudian menimbulkan kesulitan dalam perencanaan perekonomian. Sejak Januari tahun 2015 kita menerapkan peninjauan kembali setiap bulan sekali, dan kita terus konsultasi dengan Komisi 7 sebagai pengawas kita, dan kita bersepakat untuk tidak menimbulkan kegoncangan terlalu sering, maka sejak Oktober kita tinjau 3 bulan sekali. Ini kelihatan sudah punya pola, jadi 3 bulan sekali, waktu yang moderat, tidak terlalu lama 6 bulan, tapi juga tidak terlalu cepat tiap bulan. Jadi rasanya pola ini akan kita teruskan ke depan, setiap 3 bulan sekali kita tinjau harga BBM, dan sejak Oktober maka inilah waktunya menjelang 1 Januari kita tinjau harga BBM. Teman-teman wartawan mengetahui dengan persis bahwa ada 3 komponen pembentuk harga BBM. Nomor 1 adalah harga minyak dunia dan ICP, karena itu merupakan komponen terbesar. Kemudian juga kurs kita, karena sebagian dari konsumsi BBM kita masih diimpor. Yang ketiga adalah efisiensi dari mata rantai pasokan yang dikelola oleh Pertamina sebagai penanggung jawab yang terbesar, karena memang 97% pasokan masih datang dari BUMN kita. Tahun ini kita menyaksikan berbagai kebijakan yang semakin dirasakan memberikan efisiensi mata rantai pasokan. Misalnya saja pembubaran Petral dan menerapkan ISC di Pertamina itu telah meningkatkan efisiensi cara kita membeli BBM. Kemudian juga pengambilan TPPI kilang di Tuban itu juga menurunkan impor cukup signifikan. Begitupun dengan selesainya modernisasi kilang Cilacap tahap 1, itu juga berdampak pada penurunan impor, sehingga impor kita memang turun, dan itu berdampak juga kepada stabilitas kurs. Dalam 3 bulan terakhir kita mengamati ada penurunan harga crude antara 18-20%, dan itu sejalan dengan penurunan MOP solar yang kurang lebih 18% dalam bulan-bulan terakhir. Ada anomali di MOPS-nya premium, yaitu turun hanya 8%. Jadi nanti dalam menerapkan harga ini memang terlihat solar turunnya lebih signifikan dibanding dengan premium. Yang juga kita pertimbangkan tadi adalah bahwa pemerintah ingin atau memutuskan untuk memulai memupuk yang disebut dana ketahanan energi. Ini sudah kita diskusikan seringkali, baik di forum Komisi 7 maupun dalam diskursus dengan teman-teman media. Jadi tadi diputuskan bahwa
Untuk dana ketahanan energi itu dari premium kita akan pungut Rp200 per liter. Kemudian dari solar akan kita pungut Rp300 per liter. Ini implementasi dari pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Karena pemerintah sebetulnya harus menerapkan premi pengurasan energi fosil untuk pengembangan energi baru. Jadi dengan itu kita akan mulai satu paralel, mumpung keadaan harga minyak sedang rendah, kita manfaatkan untuk memupuk dana ini. Dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, kita sudah menghitung bahwa harga keekonomian premium yang semula Rp7.300 per liter pada tahap hitungan sekarang ini menjadi Rp6.950, itu harga keekonomian. Kemudian kita memungut dana ketahanan energi, dana pengurasan fosil itu Rp200. Dengan demikian nanti harga baru premium Rp7.150. Ya, jadi Rp7.300 menjadi Rp7.150. Dengan itu kita menyimpan Rp200 per liter untuk dipupuk, dikumpulkan menjadi dana ketahanan energi yang diarahkan terutama untuk membangun energi terbarukan kita. Solar yang semula Rp6.700, harga keekonomian itu sudah subsidi Rp1.000 ya. Harga keekonomian barunya Rp5.650, tapi kemudian kita tambahkan dengan Rp300 per liter sehingga harga barunya menjadi Rp5.950 per liter. Turun Rp800. Kemudian premiumnya turun 150. Pertimbangan lain juga karena solar kan memang dikonsumsi terutama untuk industri dan angkutan umum, jadi turunnya cukup signifikan, dan kemudian dengan begitu dua-duanya kita capai, baik turun harga maupun pemupukan dana tadi. Harga ini berlaku mulai tanggal 5 Januari 2016. Mengapa 5 Januari? Karena revenue memang harusnya 1 Januari, tapi karena harga turun kita ingin memberi kesempatan kepada para distributor, para SPBU dan pengecer untuk menghabiskan stok dengan harga lama sehingga tidak mengalami kerugian, tapi juga kita memberi kesempatan untuk Pertamina melakukan persiapan penataan sistem dan sebagainya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi stimulus ekonomi di awal tahun yang akan makin mempercepat pergerakan ekonomi, karena tadi juga disampaikan oleh Pak Menko bahwa persiapan anggaran sudah jauh lebih baik. Kami sendiri di SDM sudah melelang hampir seluruh program, dan lelang terakhir akan dilakukan pada tanggal 28 Desember besok. Jadi Januari kita sudah bisa lari kencang dengan harga BBM yang lebih rendah. Insya Allah ekonomi akan makin menggelinding. Terima kasih Pak Anseka.